Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen sebagai penguji atau asesor pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, saya Fahrul Amri, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 LPTK UNY tahun 2022. Unit kerja di UPT SMP Negeri 2 13 Koto Kampar. Hari ini Kamis 6 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 8 dengan materi peran dan fungsi keberagaman budaya dengan menggunakan model Problem Based Learning atau PBL. Untuk lebih jelasnya, silakan simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita ketemu lagi dengan mata pelajaran IPS dengan Bapak. Dan hari ini kita akan coba bahas lanjutan dari materi kita sebelumnya, yaitu pluralitas agama dan budaya. Hari ini kita akan bahas signifikannya itu di keberagaman budaya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran, mari kita terlebih dahulu berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dan sebelum kita mulai pelajaran juga, jika ada sampah di bawah kaki, di dalam laci, tolong dibuang keluar dulu. Bersihkan. Bapak buang keluar. Bapak cek kehadiran. Yang tidak hadir, Muhammad Ihsan. Kabarnya Sakit, jatuh. jatuh. Sakit. Siapa lagi? Satu aja. Oke, Muhammad Ihsan. Dah, kita doakan mudah-mudahan Ihsan bisa cepat sembuh, bisa belajar seperti biasa lagi. Nah, baik. Hari ini pembahasan kita adalah tentang apa? Peran dan fungsi keberagaman budaya. Peran dan fungsi keberagaman Budaya. budaya. Namun sebelum itu, untuk membangkitkan semangat belajar kita, tahu lagu Pelajar Pancasila? Tahu. Nah, gimana lagunya? Pelajar. Ya, kita nyanyikan. Sambil berdiri lah, biar asik. Ya, berdiri lah. Asik, asik. Ya. Dengan jos. Nah, asik aja. Asik, asik. Ya, tuh. Tuaga. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkepribadian global, gotong royong mandiri, kreatif dan berharap asik. Pelajar Pancasila beriman dan
kita lanjutkan dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, perhatikan. Tujuan belajar kita hari ini adalah yang pertama itu peserta didik dapat menyimpulkan pengertian keberagaman budaya dengan benar. Jadi nanti Bapak akan jelaskan atau kita akan belajar bersama tentang pengertian keberagaman budaya. Setelah itu nanti peserta didik dapat menganalisis tujuh wujud keberagaman. Nah, 7 wujud keberagaman budaya di Indonesia. Kemudian peserta didik dapat merinci 5 peran dan fungsi keberagaman budaya. Nah, jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama apa? Menyimpulkan pengertian keberagaman budaya. 2. Menganalisis 7 wujud keberagaman budaya di Indonesia. 3. Merinci 5 peran dan fungsi keberagaman budaya. Oke, itu 3 itu yang harus kita capai hari ini. Kemudian kegiatan pembelajaran kita hampir sama dengan kegiatan sebelumnya. Apa namanya? Problem based learning. Pembelajaran yang berbasis pada masalah. Kegiatannya ada kerjasama kelompok. Nanti kita akan bagi kelompok. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan presentasi. Nah, nanti kalian akan anak-anak Bapak akan membuat sebuah mind mapping. Mind mappingnya dipresentasikan ke depan kelas. Kalau sebelumnya kita hanya di tempat kelompok masing-masing, tapi hari ini kita presentasinya sekarang di depan kelas lagi, maju masing-masing kelompok. Setelah itu, nah sebelum kita masuk pembelajaran, Bapak mau uji dulu. Bapak uji sampai sejauh mana pemahaman anak-anak Bapak tentang keberagaman budaya. Nah, Bapak uji dulu. Silakan buat di kertas yang Bapak bagikan tadi, kertas lebar, dengan PD-nya. Jawab soal ini, cukup jawab objektifnya saja. Silakan baca dulu. Sudah? Sudah. Oke, nomor 2. Oke, sebelumnya perhatikan. Sebelum kita masuk ke pembahasan tentang keberagaman budaya itu, Bapak punya sebuah video, ini Bapak ambil dari YouTube, sebuah video tentang bukti. Ini bukti keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, coba kita saksikan bersama-sama.
Ada yang menanggapi video ya? Apa yang bisa diambil dari video ini? Satu, toleransi. Wujud dari keberagaman adalah adanya sikap toleransi. Apalagi yang bisa diambil dari videonya? Banyak tuh tadi, selama yang tadi. Budaya. Iya, kita sebagai bangsa Indonesia, ini ya, anak-anak bapak sebagai generasi ini, generasi penerus bangsa harus tahu. Kita lanjutkan. Sedikit bapak jelaskan tentang pengertian budaya. Mungkin barangkali anak-anak bapak itu sudah membaca sedikit di bukunya pengertian budaya. Budaya itu adalah hasil karya, cipta, karsa, atau hasil dari ide seseorang atau suatu kelompok yang digariskan secara turun-temurun. Bapak ulangi sekali lagi. Budaya adalah hasil dari karya, ide, gagasan satu orang atau satu kelompok yang digariskan secara turun-temurun. Nah, sekarang coba cari keberagaman budaya itu apa? Tidak kan ada di buku. Coba analisa keberagaman budaya itu apa maksudnya? Macam-macam budaya. Macam-macam budaya. Ada lagi? Keberagaman budaya itu apa? Keberagaman budaya merupakan perbedaan-perbedaan budaya yang ada pada suatu kelompok masyarakat atau lebih ke tepatnya yang ada di Indonesia. Keberagaman budaya itu artinya sama juga disebut dengan multikultural yang pernah kita pelajari sebelumnya di pluralitas itu. Multikultural itu artinya bermacam-macam kebudayaan yang ada dalam masyarakat. Nah, selanjutnya wujud keberagaman budaya. Nah, budaya itu wujudnya itu ada. Bisa kita lihat dari satu, bahasa. Bahasa Indonesia beragam enggak? Maksudnya bahasa daerah di Indonesia beragam enggak? Kita di sini bahasanya bahasa apa? Bahasa Ocu. Disebut dengan istilah bahasa Ocu di tempat kita tinggal ini. Kalau kita pergi ke Bukit Tinggi bahasanya bahasa apa? Bahasa? Kalau kita pergi ke Medan bahasanya bahasa apa? Medan. Bahasa apa? Kalau di Medan itu lebih identik dengan Batak. Kalau di Jawa baru bahasa. Oke, ini tugas individu. Nah, individu kerjakan pada KPD individu. Yaitu tulislah pada KPD individu apa saja wujud keberagaman budaya yang ada di daerahmu. Berarti di daerah kita tinggal ini. Contoh tadi bahasa kita apa? Kemudian tari tradisional kita apa? Ada tadi beberapa itu. Silakan buat masing-masing. Ya, tulis. Misalnya bahasa buat di situ bahasa ini. Oke, waktunya 5 menit. Dimulai dari sekarang. Buat aja. Enam. Sudah? Sudah yang belum? Baik, waktunya sudah habis, sudah selesai? Sudah selesai? Oke, nanti akan kita periksa. Kita lanjut dulu. Nah, ini tugas kelompok lagi. Tugas kelompok, tadi tugas individu, sekarang tugas kelompok. Sekarang kita bagi kelompok dulu. Baginya biar mudah, perbarisan aja ya. Perbarisan aja. Bapak akan bentuk jadi 5 kelompok. Oke, silakan duduk per kelompok. 1, 2, 3, 4, 5 seperti biasa. Oke, silakan duduk per kelompok. Silakan.
Sudah? Nah. Oke, kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Sudah duduk per kelompok. Dan ini untuk tugas kelompoknya, perhatikan ke papan tulis. Ini ada video, perhatikan. Ini ada video kasus. Video kasus ini berkaitan tentang keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, ini wujud atau buktinya terjadi sebuah kasus. Silakan simak videonya. Saya Reno. Saya Amala. Ini merupakan kisah pertemanan kami. Saya lahir dan dibesarkan di Riau, daerah yang sangat kental dengan nilai agama dan budayanya. Kalau saya lahir dan dibesarkan di Bali, merupakan daerah yang sangat banyak dikunjungi turis asing. Kami kuliah di kampus yang sama. Dari situlah awal pertemanan kami. Peristiwa ini terjadi ketika Amala sengaja bermain ke kampung halamanku. Cuaca di kampung itu sangat panas, sehingga Amala memakai pakaian yang sangat minim dan seksi. Ibuku yang melihat hal itu langsung menegurnya. Bagi Amala, berpakaian minim dan seksi adalah hal biasa di kampung halamannya. Akan tetapi, Itu tadi video Reno dan Amala. Nah, tugas kelompoknya apa? Tentukan masalah yang terjadi, penyebab terjadinya masalah tersebut, kemudian solusi untuk masalah tersebut. Nah, setelah itu diskusikan dan salin ke kertas karton dalam bentuk mind mapping. Bisa? Bisa? Selamat pagi. Luar biasa. Oke, waktu mengerjakannya 7 menit dimulai dari sekarang. Bapak minta semuanya terlibat. Yang tidak terlibat siapkan pertanyaan atau jawaban nanti. Tolong buat besar-besar tulisannya. Ya. Besar. Karena nanti akan ditampilkan ke depan. Lebih kecil atau panjang. Baik, perhatikan. Kita akan tentukan kelompok penampil. Nah, menentukan kelompok penampil ini dengan cara nanti kita permainan gajah semut. Yang tidak bisa menjawab berarti kelompok dia yang tampil duluan. Paham? Paham. Kita coba dulu. Kalau Bapak bilang gajah, berarti jawabannya Besar. gajah. Besar. Semut. Kecil. Oke, dengan gerakan ya. Satu lagi, gajah. Besar. Sekali lagi, gajah. Besar. Semut. Kecil. Sekali lagi, gajah. Besar. Semut. Kecil. Bisa ya? Bisa. Bisa? Bisa. Oke, tapi Bapak akan
dengan lagu Rasa Sayangi. Nah, tahu kalian lagu Rasa Sayangi? Tahu. Nah, perlu anak-anak bapak tiga. Rasa sayangi, rasa sayang sayangi, biar nona dari jauh. Rasa sayang sayangi, rasa sayangi, rasa sayang sayangi, biar nona dari jauh. Rasa sayang sayangi. Ini gajah, itu semut, gajah besar, semutnya kecil. Ini main gajah semut, semut gajah, gajah, gajah. Besar. Oke. Nah, ada kami yang ber. Sama kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil presentasi kami. Yang pertama, perkenalkan nama kami. Saya Julia Rahman, Fadira Anggraini, Wirayunia, dan Nova Novalia. Ini adalah hasil atau gambar dari presentasi kami atau yang disebut dengan mind mapping. Jadi, masalah yang terjadi dalam kasus Reno dan Amala adalah Reno berpakaian yang seksi dan minim. Amala. Kenapa? Jadi, masalahnya adalah Amala berpakaian yang seksi dan minim di kampung halaman Reno. Penyebabnya adalah Reno tidak memberitahu tentang budaya yang ada di kampungnya kalau tidak boleh memakai pakaian yang minim. Penyebabnya yang kedua adalah karena cuaca panas. Solusinya adalah seharusnya Reno memberitahu kepada Amala tentang budaya yang ada di kampung halamannya. Seharusnya Amala tidak memakai pakaian yang minim dan seksi, dan Amala meminta maaf kepada Ibu Reno. Jika ada teman dari kelompok lain yang ingin bertanya, saya persilahkan. Kan ada yang tanya. Masih ada waktunya 1 menit lagi. Ada? Boleh, silakan. Kepada Aldi, kami persilahkan untuk bertanya. Diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Zikri. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok Rara, kepada kelompok 5. Ya, silahkan kepada kelompok 2, kepada Aldi, kami persilahkan. Dari manakah asal Amala? Amala berasal dari Bali. Yes, thank. Jika ada kelompok lain yang ingin bertanya, kami persilahkan. Oke, sudah habis, itu aja. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan lu. Oke, baik. Semua kelompok sudah tampil dan alhamdulillah hasilnya sudah maksimal. Dan tepuk tangan lu kita semua. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Kita lanjutkan. Nah, kita sampai di bagian penutup. Latihan soal buat di kertas yang tadi, di kertas tes tadi. Sudah? Oke, silakan buat di tes tadi. Sudah? Oke. Ini soal yang pertama. Oke, nah kita
Nah, perhatikan, kita sudah sampai di ujung kesimpulan. Tadi sudah ada kita post test. Yang dapat 100 angkat tangan. Oke, yang di atas 70. Oke. Nah, oke, rata-rata semuanya sudah tinggi nilainya ya, sudah tuntas. Dan kesimpulan, keberagaman budaya. Apa pengertian keberagaman budaya? Budaya yang berbeda-beda. Nah, keberagaman budaya merupakan kondisi di dalam masyarakat di mana terdapat banyaknya budaya sebagai hasil dari pemikiran dan kebiasaan masyarakat itu sendiri. Nah, itu pengertian dari keberagaman budaya. Wujud keberagaman budaya. 1. Bahasa. Tari 2. tradisional. 3. Ya, ini dia. Bahasa, tarian, alat musik, Lagu daerah. senjata, pakaian adat, rumah adat, satu lagi lagu daerah. Nah, oke. Kemudian menurut anak-anak Bapak, pembelajaran kita hari ini menyenangkan atau tidak? Oke, di mana letak menyenangkannya? 1. Karena metodenya ditampilkan. Ya. Nah, karena ada lagu-lagunya. Apalagi? 2. Karena sedang menuntaskan ujian. ya, dengan pembelajaran ini nilainya jadi tinggi-tinggi. Apalagi? Oke, dah. Ya, menggunakan media atau yang videonya kemudian pesan moral. 1. Saling Toleransi. 2. Dalam. Jadi, menghargai perbedaan. menghargai perbedaan. Harus ada toleransi dan menghargai perbedaan. Nah, sekarang Bapak tanya, kalau timbul masalah kita harus apa? Klarifikasi. Sebelum adanya masalah harus toleransi. Supaya masalah itu jangan terjadi harus ada sikap toleransi. Good. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, kemudian, persiapan untuk pembelajaran berikutnya. Silakan baca nanti materi tentang pluralitas suku bangsa dan pekerjaan lagi. Nah, kita kan sudah selesai masuk ke budaya. Minggu depannya kita akan masuk tentang pluralitas suku bangsa dan Pekerjaan masyarakat. Nah, barangkali sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk anak-anak Bapak. Sebelum kita akhiri, perhatikan. Biar Bapak yang memimpin doa. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita bersyukur. Nah, ada lagi suara. Nah, marilah kita bersyukur. Bersyukur menurut agama dan percayaan masing-masing. Bersyukur mulai. Oke, bersyukur selesai. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sekian dari Bapak. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Bila terjadi daya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.